Halo guys, kami dari kelompok 3 dari kelas 3D akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami terkait ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Tapi sebelum mulai ke pembahasannya, kita kenalan dulu yuk sama member dari kelompok 3. Yang pertama, Denaila Nur Wahidah dengan NIM Mahir 113. Yang kedua, Tika Raihana dengan NIM Mahir 122. Yang ketiga, saya sendiri, Amelia Rindi dengan NIM Mahir 126. Kemudian Linda Aulia dengan NIM Mahir 130. Selanjutnya Dearweta Utami dengan NIM Mahir 134. Lalu Anissa Fadila dengan NIM Mahir 137. Dan yang terakhir Luani Hafsa dengan NIM Mahir 142. Saya akan membahas tentang deskripsi dan sejarah ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD adalah gangguan perkembangan neurologis yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memusatkan perhatian, mengontrol perilaku, dan mengelola tingkat aktivitasnya. ADHD memiliki dampak yang signifikan pada kemampuan anak untuk menjalankan tugas fungsi sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah dan rumah. Gejala utama ADHD, yang pertama yaitu inattention atau kurang perhatian, yaitu sulit fokus pada tugas atau aktivitas tertentu, gampang terdistraksi oleh rangsangan kecil, sering lupa aktivitas sehari-hari atau kehilangan barang, tidak mengikuti instruksi dan sering melakukan kesalahan dan ceroboh, terlihat seperti tidak mendengarkan saat diajak bicara. Yang kedua yaitu hyperactivity atau hyperaktivitas, yaitu tidak bisa diam, sering bergerak bahkan di situasi yang menuntut untuk duduk diam seperti kelas, sering berbicara berlebihan atau beraktivitas secara berlebihan tanpa tujuan jelas, lalu memanjat atau berlari pada waktu dan tempat yang tidak sesuai. Yang ketiga, impulsivity atau impulsivitas, yaitu bertindak sebelum berpikir, misalnya memotong pembicaraan atau menjawab sebelum pertanyaan selesai, sulit menunggu giliran, dan cenderung mengganggu orang lain atau menyela. Kriteria diagnostik ADHD. Menurut DSM-5, diagnosis ADHD memerlukan gejala yang muncul sebelum usia 12 tahun. Durasi gejala minimal 6 bulan. Gangguan terjadi di lebih dari satu lingkungan, seperti di rumah dan di sekolah. Gejala mempengaruhi fungsi sosial, akademik, dan pekerjaan secara signifikan. Tipe-tipe ADHD yang pertama yaitu predominantly attentive presentation, yaitu gejala kurang perhatian mendominasi. Yang kedua, predominantly hyperactive impulsive presentation, yaitu hyperaktivitas dan impulsivitas dominan. Yang ketiga yaitu combinant presentation, yaitu gabungan gejala kurang perhatian, hyperaktivitas, dan impulsivitas. Sejarah ADHD. Awal konsep ADHD pada tahun 1902. Dr. Inggris George Steele pertama kali menggambarkan anak-anak dengan defect of moral control. Mereka memiliki kesulitan mengendalikan perilaku mereka meskipun kecerdasan mereka normal. Steele mengaitkan masalah ini dengan kemungkinan faktor biologis atau genetik. Pada tahun 1920-an hingga 1940-an, istilah minimal brain damage mulai digunakan untuk menggambarkan anak-anak dengan perilaku hyperaktivitas, impulsif, atau sulit perhatian. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa gejala tersebut disebabkan oleh cedera otak ringan, infeksi, atau gangguan neurologis lainnya. Hyperkinetic Syndrome pada tahun 1950-an. Pada dekade ini, perhatian lebih difokuskan pada aspek hyperaktivitas. ADHD disebut sebagai Hyperkinetic Impulsive Disorder dan penyebabnya dimulai dikaitkan dengan fungsi otak tertentu. Attention Deficit Disorder pada tahun 1980. DSM-3 memperkenalkan istilah Attention Deficit Disorder yang mencakup dua subtipe. Yang pertama dengan hyperaktivitas dan yang kedua tanpa hyperaktivitas. Penekanan lebih diberikan pada kurang perhatian sebagai gejala utama, bukan hanya hyperaktivitas. ADHD di DSM-4 pada tahun 1994. Istilah ADD digantikan oleh ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder dengan tiga subtipe. Yang pertama predominantly attentive, yang kedua predominantly hyperactive impulsive, dan yang ketiga combinant. Perkembangan di DSM-5 pada tahun 2013. DSM-5 mengklarifikasikan ADHD sebagai gangguan neurodevelopmental, bukan gangguan perilaku. Batas usia onset gejala diperluas dari sebelum 7 tahun menjadi sebelum 12 tahun. Fokus diberikan pada dampak ADHD sepanjang rentang kehidupan, termasuk di masa dewasa. Core karakteristik. Yang pertama yaitu inattention. Inattention atau kurang perhatian mengacu pada ketidakmampuan untuk mempertahankan perhatian atau bertahan pada tugas atau kegiatan bermain, untuk mengingat dan menindaklanjuti instruksi atau aturan, dan untuk menolak gangguan. Hal ini juga melibatkan kesulitan dalam perencanaan dan pengorganisasian, serta ketepatan waktu dan masalah dalam menjaga kewaspadaan, menurut Nick and Buckley tahun 2014. Yang kedua, hyperactivity impulsivity. Hiperaktif dan impulsif melibatkan kurangnya kontrol perilaku motorik,
penghambatan perilaku yang buruk dan berkelanjutan, ketidakmampuan untuk menunda respons, atau ketidakmampuan untuk menghambat respon dominan sehubungan dengan tuntutan situasional yang sedang berlangsung. Yang ketiga, presentation type. Tipe presentasi mengacu pada individu yang memiliki kesamaan gejala, etiologi, tingkat keparahan masalah, atau kemungkinan hasil yang membuat mereka berbeda dengan kelompok lainnya. DSM-5 mengelompokkan ADHD menjadi 3 tipe berdasarkan 3 tipe utama, yaitu pertama, presentasi yang didominasi kurangnya perhatian. Gejala utamanya berupa kurangnya perhatian tanpa hiperaktif impulsif yang signifikan. Kedua, presentasi hiperaktif impulsif yang dominan. Gejala utama berupa hiperaktif impulsif tanpa kurangnya perhatian yang signifikan. Ketiga, presentasi gabungan, menggambarkan anak-anak yang memenuhi kriteria gejala untuk kurangnya perhatian dan hiperaktif impulsif. Selanjutnya, additional DSM kriteria. DSM-5 memberikan kriteria tambahan untuk mendiagnosis ADHD, yaitu yang pertama, gejalanya muncul sebelum usia 12 tahun, berbeda dari DSM-4 yang menetapkan usia 7 tahun. Ini dilakukan karena penelitian menunjukkan banyak anak mengalami keterlambatan dalam diagnosis. Yang kedua, bertahan selama lebih dari 6 bulan. Yang ketiga, terjadi di 2 atau lebih tempat, misalnya di rumah, sekolah, dan kegiatan lainnya. Yang keempat, mengganggu atau mengurangi kualitas fungsi sosial, akademik, atau pekerjaan. Dan yang terakhir, tidak dapat dijelaskan dengan lebih baik oleh gangguan mental lain, misalnya gangguan mood dan gangguan kecemasan. What DSM kriteria don't tell us? Yang pertama, tidak sensitif terhadap perkembangan. Kedua, pandangan kategoris terhadap ADHD. Ketiga, anak-anak dengan ADHD sangat aktif, tetapi tidak seperti anak-anak yang lain yang memiliki tingkat energi yang tinggi. Mereka hanya dapat melakukan sedikit hal. Yang keempat, anak-anak dengan ADHD bersifat impulsif, yang berarti mereka tampaknya tidak dapat mengendalikan reaksi langsung mereka, atau mereka mungkin gagal berpikir sebelum bertindak. Dan yang kelima, meskipun berguna, kriteria DSM memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya yang paling penting adalah ketidakpekaan terhadap perkembangan. Selanjutnya adalah karakteristik yang terkait dengan gangguan ADHD. Yang pertama adalah defisit kognitif. Defisit kognitif pada anak merujuk pada keterbatasan dalam kemampuan berpikir, belajar, dan proses informasi. Anak yang mengalami kondisi ini sering kesulitan dalam mengikuti instruksi, mengingat informasi, dan menyelesaikan tugas. Hal ini dapat mengganggu prestasi akademis mereka dan mempengaruhi kemampuan beradaptasi di lingkungan sosial. Penyebabnya bervariasi, termasuk faktor genetik, infeksi otak, atau kekurangan stimulasi selama masa perkembangan awal. Gangguan dalam kemampuan berbicara dan berbahasa dapat menghambat komunikasi anak serta interaksi sosialnya. Anak yang mengalami keterlambatan berbicara mungkin kesulitan memahami kata-kata atau mengekspresikan diri, yang dapat mengarah pada frustasi dan isolasi. Ini juga berdampak pada perkembangan emosional mereka, karena komunikasi yang efektif sangat penting untuk membangun hubungan sosial yang sehat. Berbagai jenis gangguan seperti ADHD dan gangguan perilaku disruptif dapat mengganggu fungsi sehari-hari anak. Anak dengan ADHD sering mengalami kesulitan dalam memperhatikan dan mengendalikan impuls, yang dapat menyebabkan masalah di sekolah dan dalam hubungan interpersonal. Gangguan ini jika tidak ditangani dengan baik dapat berlanjut hingga dewasa, mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Kemudian yaitu masalah medis dan fisik. Kondisi kesehatan fisik atau medis dapat mempengaruhi perkembangan anak secara keseluruhan. Penyakit kronis seperti asma atau diabetes dapat membatasi aktivitas fisik anak dan mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan motorik mereka. Selain itu, gangguan medis tertentu dapat mengganggu kemampuan belajar dan interaksi sosial, sehingga penting untuk memberikan dukungan medis yang tepat. Dan yang terakhir adalah masalah sosial. Kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebaya dapat menyebabkan isolasi sosial pada anak. Anak yang merasa terasing mungkin mengalami masalah emosional seperti kecemasan atau depresi. Isolasi ini juga menghambat pengembangan keterampilan sosial yang diperlukan untuk membangun hubungan yang sehat di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pendidik untuk menciptakan lingkungan yang mendukung interaksi sosial. Berikutnya, gangguan psikologis dan gejala yang menyertai ADHD. Yang pertama, gangguan penentang devian atau oppositional deviant disorder, atau yang biasa disebut dengan ODD, dan gangguan perilaku. ODD ini adalah kondisi di mana anak menunjukkan pola perilaku menentang, bermusuhan, atau tidak kooperatif terhadap figur otoritas. Ini sering terjadi bersamaan dengan ADHD. Sekitar 40-60% anak dengan ADHD memiliki gejala ODD. Yang kedua, ada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini adalah kondisi di mana anak-anak mengalami rasa khawatir atau takut berlebihan terhadap situasi tertentu, seringkali melibatkan ketakutan terhadap penilaian sosial, performa, atau kejadian sehari-hari. Anak dengan ADHD memiliki resiko lebih tinggi mengalami gangguan kecemasan. Yang ketiga, ada gangguan suasana hati atau mood disorder. Gangguan suasana hati adalah kondisi yang sering terjadi pada anak-anak dengan ADHD, termasuk depresi dan gangguan bipolar. Gangguan ini melibatkan perubahan suasana hati yang signifikan dan berkelanjutan yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Diperkirakan 20-30% anak dengan ADHD mengalami depresi, sementara sebagian kecil memiliki gangguan bipolar.
Yang keempat, gangguan koordinasi perkembangan atau Developmental Coordination Disorder atau DCD. Gangguan koordinasi perkembangan adalah kondisi di mana anak mengalami kesulitan signifikan dalam tugas motorik, seperti aktivitas fisik sehari-hari ataupun tugas sekolah. Yang kelima, ada gangguan TEACH. Gangguan TEACH ini melibatkan gerakan motorik atau vokal yang tiba-tiba, berulang, dan tidak disengaja. Gangguan ini sering ditemukan pada anak dengan ADHD. Sekitar 20-50% anak-anak dengan ADHD menunjukkan gejala TEACH. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai prevalensi dan perkembangan. Peningkatan diagnosis ADHD lebih mencerminkan kemajuan dalam praktik diagnostik, bukan lonjakan jumlah kasus. Faktor seperti pengetahuan yang lebih baik, tekanan orang tua, dan kesadaran orang dewasa turut mempengaruhi. ADHD mempengaruhi sekitar 5% anak global dan 5-9% di Amerika Utara, dengan 3-5 juta anak di Amerika Serikat terdiagnosis. Proses diagnosis melibatkan laporan orang tua, guru, dan dokter. Namun, sering ada ketidaksepakatan karena perilaku anak yang bervariasi yang mempengaruhi prevalensi dan pola komorbiditas ADHD. Estimasi prevalensi lebih tinggi jika berdasarkan satu sumber saja. Ada juga dibahas mengenai jenis kelamin dan status sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut jenis kelamin, ADHD lebih sering terdiagnosis pada anak laki-laki sekitar 6-9% dibandingkan perempuan 2-4% usia 6-12 tahun. Hal ini karena gejala pada perempuan seperti kurang perhatian tanpa perilaku mengganggu sering terabaikan. Anak laki-laki lebih cenderung dirujuk untuk pengobatan karena gejala yang lebih mencolok seperti agresi. Meskipun ada kesamaan gejala dan respon pengobatan, perempuan dengan ADHD lebih rentan terhadap kecemasan, depresi, dan masalah sosial akademik, serta menghadapi risiko gangguan makan dan percobaan bunuh diri. Menurut status sosial, ekonomi, dan budaya, ADHD mempengaruhi anak dari berbagai kelas sosial dengan prevalensi lebih tinggi pada kelompok SES rendah, dipengaruhi oleh faktor seperti konflik keluarga dan stres. Diagnosis ADHD bervariasi berdasarkan ras, dengan anak kulit hitam lebih jarang didiagnosis meskipun menunjukkan gejala serupa. Anak-anak dari kelompok minoritas seperti Hispanik dan Asia cenderung memiliki tingkat ADHD lebih rendah, sementara keluarga Kaukasia lebih sering mendapatkan pengobatan. Secara global, prevalensi ADHD berkisar antara 2% hingga 12%, dipengaruhi oleh metode diagnosis dan norma budaya. Di negara dengan budaya yang mengutamakan perilaku tenang, seperti Thailand, gejala ADHD lebih jarang terdeteksi. Selanjutnya ada juga perkembangan dan hasil. Gejala ADHD berubah seiring perkembangan usia, yang diilustrasikan melalui pengalaman Alan yang didiagnosis sejak kelas 1. Perubahan ini dibagi dalam 5 tahap. Yang pertama ada masa bayi. Tanda ADHD bisa terlihat seperti aktivitas tinggi dan temperamen sulit, namun didiagnosis sulit dilakukan sebelum usia 3 tahun. Yang kedua, ada taman kanak-kanak. Gejala hiperaktif dan impulsif mengganggu interaksi sosial dan dapat berlanjut hingga masa kanak-kanak dan remaja, menambah tantangan pengasuhan. Yang ketiga, ada sekolah dasar. Kesulitan fokus, organisasi, dan hubungan sosial muncul, serta masalah hiperaktif impulsif yang mempengaruhi kepercayaan diri. Yang keempat, ada remaja. Gejala hiperaktif berkurang, namun masalah emosional dan sosial tetap ada, berdampak pada hubungan dan kehidupan. Yang kelima atau yang terakhir adalah dewasa. ADHD berlanjut, mengganggu hubungan dan pekerjaan, serta meningkatkan resiko gangguan lain seperti depresi dengan dukungan yang sangat dibutuhkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan penyebab ADHD. Yang pertama ada pengaruh genetik, yang dibagi menjadi faktor hereditas dan gen spesifik. Yang pertama faktor hereditas. ADHD memiliki komponen genetik yang kuat. Studi keluarga menunjukkan bahwa anak dengan ADHD cenderung memiliki anggota keluarga dekat yang juga mengalami kondisi tersebut. Lalu yang kedua ada gen spesifik. Polimorfisme gen tertentu, terutama gen yang mengatur fungsi dopamin, sering dikaitkan dengan ADHD. Lalu yang kedua ada kehamilan, kelahiran, dan perkembangan awal. Yang pertama ada paparan prenatal. ADHD dapat dipengaruhi oleh faktor prenatal seperti paparan alkohol, nikotin, atau obat-obatan selama kehamilan. Yang kedua ada komplikasi persalinan. Masalah selama persalinan seperti prematuritas atau trauma kelahiran juga dapat meningkatkan risiko ADHD. Dan yang ketiga, faktor lingkungan awal. Nutrisi yang buruk, paparan racun lingkungan, atau kurangnya stimulasi kognitif selama masa awal kehidupan dapat berkontribusi pada perkembangan ADHD. Lalu yang ketiga, ada faktor neurobiologis. Yang pertama ada abnormalitas otak. Penelitian menunjukkan adanya perubahan struktural pada otak anak dengan ADHD, termasuk penurunan volume pada area tertentu seperti korteks prefrontal, striatum, dan cerebellum. Dan yang kedua ada neurotransmitter. Ketidakseimbangan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin berperan dengan gejala ADHD. Dan yang ketiga ada aktivitas otak. Anak dengan ADHD cenderung memiliki aktivitas otak yang lebih rendah di area yang terlibat dan kontrol perhatian dan inhibis respon.
Lalu selanjutnya ada diet, alergi, dan timbal. Yang pertama ada diet. Hubungan antara ADHD dan pola makan kontroversial. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aditif makanan, gula berlebih, dan kekurangan nutrisi tentunya dapat memperburuk gejala ADHD. Yang kedua alergi. Klaim bahwa alergi makanan menyebabkan ADHD belum terbukti secara konsisten dalam penelitian ilmiah. Lalu yang ketiga paparan timbal. Paparan timbal di lingkungan, misalnya dari cat rumah, tua, atau air minum, dapat mempengaruhi perkembangan otak dan dikaitkan dengan masalah perilaku, termasuk gejala ADHD. Lalu yang terakhir, adanya pengaruh keluarga. Yang pertama ada stres keluarga. Dinamika keluarga yang penuh konflik, kurangnya pengawasan, atau gaya pengasuh yang keras dapat memperburuk gejala ADHD, meskipun bukan penyebab utama. Lalu yang kedua, interaksi orang tua anak. Anak dengan ADHD dapat mempengaruhi perilaku orang tua, dan sebaliknya, pengasuh yang tidak efektif dapat memperkuat gejala ADHD. Lalu yang ketiga, faktor sosial ekonomi. Tingkat stres yang tinggi dalam keluarga, termasuk kemiskinan atau ketidakstabilan, dapat meningkatkan risiko masalah perilaku yang terkait dengan ADHD. Baik, di sini ada treatment atau penanganan untuk anak yang mengalami gangguan ADHD. Yang pertama di sini ada medis. Nah, medis ini tuh menurut para ahli profesional, mereka telah menggunakan obat seperti noradrenergik, antidepresan, dan antihipertensi. Lalu yang kedua, parent management training. Nah, pelatihan manajemen orang tua berfokus pada mengajarkan praktik pengasuhan yang efektif dan strategi untuk mengatasi tantangan mengasuh anak dengan ADHD. Yang ketiga, intervensi edukasi. Jadi, guru dan anak menetapkan tujuan dan sasaran yang realistis, mengatur sistem penghargaan yang disepakati bersama, memantau kinerja dengan cermat, dan memberi penghargaan kepada anak karena memenuhi tujuan. Lalu yang keempat, intervensi insentif. Ada mungkin beberapa anggota keluarga yang mengalami hal yang mengakibatkan frustasi. Nah, mereka memerlukan bantuan khusus tidak hanya dalam mengolah perilaku, tetapi juga dalam menangani pikiran dan perasaan mereka itu sendiri untuk membimbing atau mengurus anak dengan gangguan ADHD. Yang kelima ada komentar tentang perawatan kontroversial. Perawatan yang belum teruji atau mode mungkin terbukti mahal, memberikan harapan palsu untuk penyembuhan cepat, menunda penggunaan perawatan berbasis bukti yang diketahui bermanfaat, dan dalam beberapa kasus bahkan mungkin berbahaya. Dan yang terakhir, yang keenam, menjaga semuanya dalam perspektif. Dalam membantu mereka yang menderita ADHD dan keluarga mereka, penting untuk tidak melupakan fakta bahwa setiap anak itu unik dan memiliki aset dan sumber daya yang diakui dan didukung. Nah guys, itu dia pembahasan dari kelompok 3. Semoga menambah pengetahuan kalian semua ya. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya guys. See you in the next video.